Kami beribadah itu juga karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Kami percaya firman-Mu berkata, ketika kami berkumpul berseru nama-Mu, Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan itu cukup bagi kami sekalian. Terimalah segala pujian dan sembah kami. Sekarang ya Tuhan, berbicaralah kepada kami, bersabdalah. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua supaya kami menangkap firman. Dan kami mau simpan dalam hati kami menjadi perenungan siang dan malam. Oleh pertolongan Roh Kudus kami mempraktekannya dalam hidup kami. Dan kami mengalami bahwa janji Tuhan digenapi atas kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan pertengahan ibadah sampai pada akhirnya dalam tuntunan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Yang siap terima firman katakan amin. Beri kemuliaan sekali lagi. Meriah, lebih meriah, lebih meriah. Ya, puji Tuhan. Selamat siang, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Siap diberkati firman? Iya, keadaan mungkin tidak terlalu baik. Bahkan mungkin buruk dalam hidup Sarah. Barangkali itu ekonominya, barangkali itu rumah tangga, keluarga, anak-anak dalam pendidikan atau pelayanan dan seterusnya. Tapi saya mau katakan pada saudara sekalian, tentunya kita semua merindukan sesuatu yang lebih baik terjadi dalam kehidupan kita. Yang setuju bilang amin. Kepingin rumah tangga lebih harmonis, kepingin anak-anak lebih pintar, kepingin usaha lebih maju, kepingin pelayanan semakin berkembang, kesehatan juga semakin baik. Kita ingin semua yang lebih baik. Nah, hari ini kita belajar bagaimana caranya, bagaimana supaya kita bisa mengalaminya. Mari buka bersama saya Alkitab. Atau kita baca dalam tayangan ini 1 Petrus pasal yang kelima pada ayatnya yang ke-6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Bilang amin yang seru. Amin. Berapa kepingin dipromosi Tuhan? Diangkat lebih tinggi. Iya, beri kemuliaan sekali lagi. Tahu rahasianya sekarang? Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Orang sombong ditentang Tuhan. Orang rendah hati dibelas kasihani Allah. Amin. Amin. Teladan kita yang sempurna tidak ada yang lain kecuali Tuhan Yesus. Kita mencatat bahwa anak manusia datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Bahkan dia menyerahkan nyawa menjadi tebusan bagi kita sekalian. Dan Alkitab mencatat dalam surah Petrus bahwa kita perlu meneladani Tuhan Yesus. Kalau dia rendah hati maka kita juga harus berlaku rendah hati. Amin. Nah, mari kita lihat Alkitab di dalam Filipi pasal yang kedua ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dan kita lihat ketika dia merendahkan diri, mengemban misi Bapa di surga untuk keselamatan seluruh dunia, apa yang Yesus dapat? Ayat yang ke-9 dikatakan seperti ini. Ayat 9 dari pasal yang sama. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Dan mengaruniakannya kepadanya nama di atas segala nama. Ayat 10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ayat 11 mari kita ucap bersama-sama. 2, 3. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Bilang amin. Tidak hanya Yesus juru selamat. Tidak hanya Yesus penyembuh. Tidak hanya Yesus pembuat mujizat. Tidak hanya Yesus memberikan jalan keluar. Tidak hanya Yesus jawaban doa. Tapi harus jadikan Yesus Tuhan. Bilang Tuhan. Tuhan itu dari kata kurios yang artinya penguasa tunggal atas kehidupan kita. Bilang amin yang seru. Amin. Istri-istri dengarkan saya. Memang kita perlu taat dan tunduk kepada suami. Tapi di atas segala-galanya harus Tuhan Yesus. Atau Yesus itu menjadi Tuhan penguasa atas hidup kita. Bilang amin. Amin. Nah saudara, untuk itu kita perlu belajar satu hal ini. Yaitu tentang kerendahan hati. Kitab Nabi Yeremia bilang begini.
Orang bijaksana jangan bermegah karena kebijaksanaannya. Orang kuat jangan bermegah karena kekuatannya. Orang kaya sekalipun jangan bermegah karena kekayaannya. Kalau orang mau bermegah, hendaklah ia bermegah karena mengenal Allah. Memahami Allah yang menyatakan kasih setia, keadilan, kebenarannya di atas muka bumi ini. Pemazmur Daud di dalam pujiannya kepada Tuhan dia berkata, punyamulah segala kebesaran, punyamulah segala kejayaan, punyamulah segala kemasyuran, kehormatan dan keagungan. Semua itu punya Tuhan. Bilang amin. Amin. Ada seorang bendahara, kepala perbendaharaan kerajaan, telah bertahun-tahun bekerja sebagai kepala perbendaharaan kerajaan. Tapi kemudian berlaku tidak jujur. Raja memecatnya. Lalu diserukan kepada seluruh wilayah kerajaan. Dipilihnya seorang untuk penggantinya menjadi kepala perbendaharaan kerajaan. Lalu semua orang mendaftar dengan persyaratan-persyaratannya. Kemudian seleksi demi seleksi dibuat oleh panitianya. Kemudian saudara, ketika melewati seleksi yang sangat berat, muncullah seorang rakyat jelata yang hidupnya di sebuah gubuk tua di ujung gang sana. Dia memang sangat terkenal kejujurannya. Kemudian dia diangkat dari gubuk tua dan dia sekarang tinggal di lingkungan istana kerajaan. Lalu dia menjadi kepala perbendaharaan kerajaan. Ada sebuah gedung yang besar, di sana isinya emas, perak, berlian, intan, permata, semua yang mahal-mahal itu ada di dalam dan itu adalah di bawah kekuasaannya. 1 bulan kerja jujur, 2 bulan kerja jujur, 3 bulan kerja jujur. Bulan yang keempat orang melihat bahwa kepala perbendaharaan kerajaan masuk keluar gedung perbendaharaan kerajaan bawa kantongan. Wah, dilaporkan kepada paduka raja, ditangkaplah dia, dihadapkannya dengan kantongan ada di tangannya. Raja bilang buka. Lalu dia tenang, dia membuka kantongannya. Lalu bungkusnya dibuka, lalu dikeluarkannya sepasang baju tua dari dalam kantongan tersebut. Baju tua yang sudah kehilangan warna aslinya. Raja marah sekali, apa maksudmu membawa baju tua ke dalam gedung perbendaharaan kerajaan ini? Lalu kepala perbendaharaan bilang, mohon maaf paduka tuanku raja, beri aku kesempatan berbicara. Dia bilang, dia perlu membawa baju tua ini. Setiap kali dia masuk gedung perbendaharaan kerajaan, di mana semua ada di bawah kekuasaannya. Supaya ia tidak terkecoh untuk menjadi sombong. Dia perlu melepaskan baju kebesarannya. Lalu memakai baju tua ini. Kemudian dia bercermin. Dan dia bicara kepada dirinya sendiri. Ini kau sebelum diangkat, diresmikan oleh paduka Tuan Raja menjadi kepala perbendaharaan kerajaan. Kau seorang yang miskin, kau seorang yang papa, kau seorang yang hina, kau seorang yang tinggal di gubuk tua dengan pakaian tua ini. Setiap kali aku masuk gedung ini, aku copot pakaian kebesaran, ku pakai baju tua ini supaya setiap kali aku ingat dari mana aku datang. Aku ingat aku ada itu karena jasa baik paduka Tuanku Raja saja. Sehingga aku tidak terkeburu untuk jadi sombong. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih oleh Tuhan, kita duduk di sini. Kita perlu tahu dari mana kita datang. Kita orang berdosa yang harusnya mati dalam api belerang yang tidak pernah padam. Binasa kekal selama-lamanya. Kita ada duduk dalam perhimpunan ibadah. Itu semata-mata oleh kasih karunia Allah saja. Mengaruniakan Yesus mati di atas kayu salib. Darahnya tercurah menghapus dosa kita sekalian. Yang setuju bilang amin. Amin. Apa yang kita mau sombongkan dari hidup ini? Kita datang dah bawa apa-apa, kita pulang dah bawa apa-apa. Kita orang berdosa sekarang diselamatkan. Kita ada di jalan keselamatan. Rumah Bapa di surga menjadi bagian saudara dan saya. Apa yang mau kita sombongkan tak ada kecuali anugerah Tuhan saja. Amin. Amin. Saya mau cerita sombong saya. Mungkin pernah cerita, saya cerita lagi. Suatu kali saya diundang di Jawa Tengah. Gereja besar yang saya belum pernah datang, tak kenal siapa-siapa. Tapi saya pergi bersama suami waktu itu. Bawa driver dan ada seorang teman laki-laki, dia kenal dengan kota itu. Kami pergi berempat, hari Sabtu pelayanan, malam diajak ke bukit
restoran mewah. Lalu saya mulai merasa tersanjung. Wong deso makan di restoran mewah, begitu ya. Hari Minggu juga yang sama, pelayanan pagi 2 kali, pelayanan sore. Malam itu juga diajak di restoran yang besar. Itu majelis dan istrinya semua ikut, 20 orang semua kita makan bersama. Nah waktu makan itu omong. Ada yang bilang begini, ibu harus datang lagi karena kami sangat diberkati. Ada lagi jawab, oh harus berkhotbah di perusahaan kami. Ada lagi di pabrik kami dan seterusnya dan seterusnya. Mulai ada rasa tersanjung lagi. Ketika selesai kami mau pulang ke Jawa Timur, lalu di mobil saya cerita kepada suami, didengar oleh driver, didengar juga oleh teman yang menjadi guide lokal bagi kami. Saya bilang mereka sangat diberkati dengan pelayanan saya. Mereka mau undang saya lagi, saya bakal datang lagi di sini bla 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 bla. Lalu beberapa puluh kilometer ke depan saya merasa berkepentingan dengan toilet, mau buang air kecil. Saya bilang pada driver, kalau ada pom bensin stop ya, aku berkepentingan dengan toilet. Lalu guideku itu bilang begini, Bu Pipi masih bisa tahan, 300 meter ke depan ada pom bensin baru. Saya bilang oke. Yang baru lebih oke ya, airnya ada, pintunya bisa ditutup, tidak kotor dan seterusnya. Lalu 300 meter ke depan masuklah mobil ke halaman pom bensin. Saya turun, guide turun, suami dan driver tidak berkepentingan. Lalu saya pergi ke bagian wanita, dia pergi ke bagian laki-laki. Saudara, berjalan menuju ke toilet itu ada pengumuman seperti monitor begini ya. Perhatian, harus lepas alas kaki. Saya baca. Tapi saya tidak setuju lepas alas kaki. Bukan karena sepatu mahal. Tapi saya pikir ini toilet umum. Jangan-jangan dia basah. Nanti kaki basah pakai sepatu tak nyaman. Jadi saya belagak buta huruf. Ku jalan saja terus sampai di depan pintu. Baru mau begini. Si mbok penjaga itu kok ketahuan saya ini. Kalau tidak lepas alas kaki. Dia teriak. Belum lepas alas kaki. Loh saya masih ingat firman loh. Hamba Tuhan tak boleh bertengkar. Harus ramah dengan semua orang. Jadi ku jawab, ya mbak aku lepas. Saya lepas alas kaki. Kemudian saya dorong pintu, lalu saya masuk satu kaki, lalu putar badan, mau tutup pintu, prak, jatuh. Jatuhnya itu tak bisa berpegangan apapun. Jadi langsung gebrak begitu saja. Ini ke keramik saudara. Kaki ke pintu, pak begitu. Lah guideku itu kira-kira dengar. Ini pasti jatuh. Dia pergi panggil suamiku. Jadi dari luar suamiku bilang, Mam kau jatuh. Saya diam saja. Lalu saya keluar tanya lagi yang sama. Mam kau jatuh. Dalam hatiku sudah tahu jatuh pasti tanya jatuh lagi. Sudah di mobil tanya lagi begini. Tadi melangkahnya kayak apa Mam? Kok bisa jatuh? Suami-suami dengar ya. Kalau istri sudah jatuh jangan tanya begitu. Dia udah lupa tuh melangkahnya kayak apa. Ya toh? Anda bisa ingat. Saya pikir kalau ku jawab pasti donya pakai titik. Do tinggi. Mending enggak jawab. Jadi saya enggak jawab. Suamiku tanya 3 kali. Tiga kali ku tak jawab. Guideku itu balik dari toilet. Masuk mobil. Tanya yang sama. Bu Vivi jatuh ya. Dalam hatiku kau yang sudah tahu kau panggil suamiku. Sekarang kau tanya lagi. Dalam hati saya, suamiku aja enggak tak jawab, apalagi kau. Jadi sepanjang perjalanan 4 orang membisu semua. Tidak ada yang berani omong saudara. Nah saya saudara, dengar baik-baik. Saya yakin saudara bahwa semua kejadian dalam hidup kita ini sebagai orang percaya tak ada kata kebetulan. Yang setuju saya bilang amin. Amin. Tidak ada yang kebetulan terjadi dalam kehidupan ini. Semua ada di dalam kontrolnya Tuhan. Semua ada dalam pengawasannya Tuhan. Semua ada dalam pengetahuannya Tuhan. Alkitab bilang selai rambut tidak akan pernah jatuh tanpa seizin Tuhan. Betul atau tidak? Betul. Apalagi aku jatuh ke depok, ku pegang benjol segini. Benjol saudara. Yang seru itu saudara. Waktu jatuh, geringgingan. Do you know geringgingan? Sampai ujung jari tangan, sampai ujung jari kaki. Kayak orang kesetum, gitu. Kesemutan. Saya waktu mau bangun itu kupikir tak bisa bangun. Tapi puji Tuhan masih bisa bangun. Nah waktu ku pegang benjol. Saya mau beritahu ya. Tidak perlu doa puasa 3 hari 3 malam. Seketika aku berkata kepada Tuhan. Tuhan aku tahu, aku sombong.
ampuni aku. Tadi omong-omong itu. Tidak ada bilang terpujilah Tuhan, pelayanan diberkati. Orang-orang sangat diberkati oleh pelayanan ini karena Tuhan. Karena Roh Kudus yang mengurapi. Karena semua itu anugerah Tuhan. Tidak ada saya, aku. Nah, menurut Tuhan perlu kedepok itu, saudara. Ini pertanda. Saudara, kalau ada ujian-ujian seperti ini, perlu tangkap itu baik-baik. Saudara, saya mau beritahu. Orang hari ini rendah hati, besok bisa sombong. Betul atau tidak? Betul. Sombong ini apa itu? Ujian tiap-tiap hari. Betul atau tidak? Betul. Itu Lucifer saja ke bumi. Karena sombong. Nah, sekarang dengan benjol itu, saudara. Saya kasih tahu teman saya di Surabaya, aku benjol. Dikirim obat Cina, dipasang di sini, kasih minum juga. Sehingga saya tidak mengalami bahaya apa-apa dan jadi sembuh. Tapi saudara, saya mau beritahu. Peringatan keras ini. Didikan keras ini datang pada saya. Sehingga tiap kali ada saja peluang untuk kita jadi sombong. Betul atau tidak? Tiap-tiap hari, saudara. Saya pergi ke Adijasa, seorang diri. Lalu keluar dari Adijasa. Ada seorang ibu menghampiri saya, dia juga mau melayat. Dia bilang, halo Bu, shalom Bu Vivi, bersalaman. Saya kan tidak kenal. Dia bilang begini, kemarin kita jumpa kan Bu? Ibu melayani di sebuah gereja ibadah wanita dan saya hadir di situ dan saya sangat diberkati. Nah yang begini-begini ini kan apa itu peluang untuk jadi sombong, betul atau tidak? Tapi begitu mau sombong saudara, ingat-ingat saudara ya. Ingat-ingat benjolnya itu. Kurang besar kah? Barangkali kalau kurang besar ya sombong lagi. Nanti dapat lagi yang lebih besar lagi. Barangkali geringgingan sampai tidak bangun. Mari kita waspadai itu. Jangan sombong. Orang sombong ditentang Tuhan. Orang rendah hati dibelas kasihani Allah. Amin. Saya dengan staf saya full timer punya statement yang sama. Kadang menghadapi masalah dari jemaat, rumit sampai kita kehilangan akal bagaimana cari jalan keluarnya. Lalu yang terakhir ucapan kami, rendahkan hati. Rendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Dia yang akan mengangkat engkau. Saudara kadang sudah tidak nemu jalan. Semua jalan buntu saudara. Satu masih terbuka jalan. Asalkan kita merendahkan hati kita di hadapan Allah. Bilang amin. Amin. Lakukan ini saudara. Dan engkau akan mengalami bahwa tangan Tuhan yang berlobang paku. Masih terulur. Tidak kurang panjang untuk mengangkat kita sekalian. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua. Saya mau baca dulu sebuah ayat. 2 orang pergi ke bait Allah. Ingat kisah ini? Ingat. Seorang Farisi. Wah, dia menengadah ke langit. Dia bilang, aku bersyukur. Aku bukan perampok, aku bukan pezina, aku bukan orang lalim. Dan sama juga dengan pemungut cukai ini. Aku berdoa puasa 2 kali seminggu. Aku mengembalikan 1/10 dari semua penghasilanku. Pokoknya aku kehebatannya diekspos semua di hadapan Tuhan. Tapi pemungut cukai tidak berani dekat. Dia berdiri dari jauh. Tidak berani menengadah. Dia tertunduk. Dia pukul dadanya. Dia pukul dirinya. Dia berkata, ya Tuhan ampuni aku orang berdosa. Kita bilang apa? Lukas 18 ayat 14. Aku berkata kepadamu orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Siapa dia? Pemungut cukai. Yang merendahkan hati di hadapan Tuhan. Orang lain itu tidak. Siapa dia? Farisi. Sebab barang siapa meninggikan dirinya, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Bilang amin yang seru. Amin. Beri kemuliaan dulu bagi Tuhan. Oh saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini perlu kita belajar tiap-tiap saat, tiap-tiap hari saudara. Sebuah keputusan untuk merendahkan hati di hadapan Tuhan. Sekarang yang kedua. Peter Wachter bilang rendah hati itu 2 dimensi. Bukankah kekristenan ditandai dengan tanda apa ini saudara?
salib. Garis vertikal hubungan kita dengan Allah dipulihkan lewat darah Tuhan Yesus Kristus. Kalau hubungan kita dengan Allah sudah dipulihkan oleh iman kita pada Tuhan Yesus, maka seyogianya harus terjadi hubungan seorang dengan yang lain juga dipulihkan. Bilang amin yang seru. Amin. Kalau masih ada di sini punya musuh, tak berdamai, ada gap, ada kebencian, ada kemarahan, ada iri hati, ada dendam, kesumat, tidak bisa mengampuni, ada kepahitan, perlu bertobat saat ini. Amin. Belum semua. Amin. Iya, sungguh perlu bertobat, saudara. Kalau kita tidak merendahkan hati seorang dengan yang lain, kita tidak berkenan kepada Tuhan. Kita mencatat dalam Kolose pasal yang ketiga pada ayat yang ke-12 seperti ini. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Saudara, kata kenakanlah itu berasal dari bahasa aslinya itu saudara, ekombomai. Ekombomai itu seperti ini saudara. Mengikatkan secarik kain putih pada bajunya. Itu zaman dulu lambangnya seorang budak. Jadi tidak perlu diperkenalkan ini budak. Ini budak. Tidak perlu. Asal orang lihat ada secarik kain putih diikatkan pada pinggangnya. Dan orang bilang oh ini budak. Nah, saudara dan saya juga harus mengenakan yang namanya kerendahan hati. Supaya tanpa diproklamirkan, tanpa dideklarasikan, tanpa diperkenalkan. Orang lihat ada apa itu kerendahan hati yang kita kenakan dalam kehidupan kita. Orang akan berkata ini loh orang pilihannya Allah. Ini loh orang pilihan Allah yang sudah dikuduskan dan sudah dikasihi oleh Tuhan. Bisa bilang amin? Amin. Nah, apakah orang melihat itu dari hidup kita? Saya tidak mengatakan saya sudah sempurna. Malah saya sudah cerita aku sombong. Tapi jangan terus ada di situ saudara. Kita perlu usaha oleh pertolongan Roh Kudus. Untuk meninggalkan segala kesombongan, ketinggian hati, kecongkaan. Karena kita menalani Tuhan Yesus Kristus. Amin. Meneladani dia. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih oleh Tuhan. Mengenakan kerendahan hati. Seorang kepada yang lain. Dan Tuhan Yesus menjadi teladan yang sempurna bagi kita. Satu kali iblis bilang begini. Iblis coba Yesus kan. Sembah aku. Seluruh kerajaan dunia akan kuberikan kepadamu. Apa Yesus turut perkataannya iblis? Sama sekali tidak. Dia menolak. Bahwa semua orang hanya menyembah kepada Allah saja dan berbuat bakti kepadanya. Apa yang Yesus buat? Justru dia mengambil secarik kain. Dia mengikat pada pinggangnya. Dia mengambil sebuah waskom. Diisi dengan air. Dan dia mulai membasuh kaki murid-murid. Kita melihat itu dalam Yohanes pasal yang ke-13 pada ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-5. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Ayat 5. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Ini teladan Tuhan Yesus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ini yang Yesus suruh kita buat. Kita melihat ayat yang lain. Selanjutnya dalam ayat 13 sampai ayat 15. Jadi, oh salah bukan ini. Yang tadi Yohanes 13 ayat 13 sampai 15. Yohanes 13 ayat 15 sampai ayat yang 13 sampai 15. Come on. Ya. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Lihat ayat 14. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib. Coba bilang wajib. Wajib. Saya sudah ulang-ulang ajar bahasa Indonesia ini. Wajib itu artinya apa? Harus. Iya, harus itu artinya apa? Mutlak. Ya, mutlak itu artinya apa? Tidak bisa ditawar lagi. Tidak ada alternatif kecuali kita melakukannya. Saya ulang ya. Kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Lihat ayat 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu. Supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Jadi saudara, kita perlu saling merendahkan diri seorang kepada yang lain. Bilang amin yang seru. Amin. Saya sudah
pernah cerita, saya orang yang mengucapkan selamat pagi kepada asisten rumah tangga. Dia baru masuk, lalu kemudian saya pulang dari doa pagi dan dia ada keluar dari kamar dan saya bilang, "Bi, selamat pagi, Bi." Dia bingung. Belum pernah dia dapat selamat pagi dari majikannya yang lama mungkin. Lalu dia, "Selamat pagi, Yuli." Besok aku lakukan lagi. "Selamat pagi, Bi." Dia masih Tidak sampai seminggu, saudara. Dia berlomba dengan saya untuk bisa lebih dahulu mengucapkan selamat pagi untuk saya. Dan yang luar biasa, saudara. Pada akhirnya saya beritakan Injil kepadanya. Dan dia menjadi orang percaya. Sampai hari ini dia adalah buah yang sudah dihasilkan. Orang percaya tenanan dia, saudara. Dia lakukan semua apa yang harus dilakukan. Dia mengembalikan perpuluhan. Dia setia dalam beribadah kepada Tuhan. Dia hadir dalam komsel dan seterusnya, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Itu dimulai dari sebuah kerendahan hati. Bilang amin. Kita beritakan Injil tapi sombong, petata petete, mana bisa mau dapat jiwa, saudara. Nanti orang yang kita injili bilang, nanti aku ikut Tuhan, mau aku jadi sombong kayak kamu. Kan itu jadi teladan. Sekarang ada juga pembantu di rumah yang sudah mulai datang, tapi kemudian diancam oleh kakaknya. Jadi sementara ini lagi libur dulu. Sampai satu ketika bisa datang lagi kepada Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saya mau lanjut. Ayat di dalam Filipi 2 tadi. Ayat 1 sampai ayat 4. Sekali lagi Tuhan Yesus menjadi teladan kita yang sempurna. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat. Ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, suatu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, mari ucap bersama saya. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Bilang amin yang seru. Amin. Saya harus menganggap Bapak Ibu Saudara lebih utama dari diri saya. Karena saya datang melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Betul atau tidak, saudara? Saya harus menganggap Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang terhormat. Orang-orang yang perlu saya layani. Saya pelayan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak gampang ya, saudara ya. Tapi harus. Dan kita bisa melakukannya oleh pertolongan Roh Kudus saja. Bilang amin. Amin. Saya yakin saya bangun lebih pagi dari saudara. Tidak ada yang bilang yes gitu ya. Yes. Tidak yakin sudah. Saya harus bangun lebih pagi dari saudara. 3:30 saya sudah bangun. 3:30 kurang, 3:4 saya sudah bangun. Saya sudah mandi, saya siap-siap. Jam 5 saya ada di gereja untuk berdoa bersama dengan pekerja-pekerja yang berdoa. Kemudian pukul 6 saya naik mobil. Saya sudah tiba di sini pukul 9. Tapi saya tidak masuk di sini dulu. Saya ada di seberang jalan sana. Aku takut kalau masuk disuruh jadi cleaning service. Barangkali belum siap lalu aku tidak guyon ya, saudara. Jadi saya ada di situ. Saudara. Karena saya harus beranggapan bahwa saya melayani Tuhan. Iya. Tapi saya melayani saudara-saudara yang Tuhan percayakan untuk dilayani pada pagi hari ini. Bisa bilang amin? Amin. Saudara harus kuanggap sebagai yang lebih utama dari aku. Karena aku datang untuk melayani. Tidak gampang, saudara. Tapi ayat Alkitab mencatat seperti ini. Yakobus pasal yang kedua pada ayat 1. Seringkali ini yang kita lakukan. Saudara-saudaraku, sebagai orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia. Mari ucap bersama saya 2, 3. Janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Bilang amin dulu. Amin. Kalau itu orang kaya ya kita perlu rendahkan diri kita. Dia lebih kaya dari kita. Ya tidak usah saling bicara ya, dengar firman. Lalu kalau dia punya titel lebih banyak dan aku tak punya titel satupun. Ya aku harus merendahkan diri, dia lebih pintar. Ya toh? Nah, dia punya kedudukan di masyarakat. Aku rakyat jelata. Ya aku harus hormat kepada dia. Lalu kita memberikan penghormatan kita.
Kita merendahkan hati kita mengamalkan iman kita, pandang muka, pandang rupa, pandang harta. Alkitab bilang tidak boleh. Jangan mengamalkan iman dengan memandang rupa. Bilang amin dulu. Ya? Amin. Harus tahu bahwa semua kita adalah ciptaan Tuhan. Sama rata. Bisa bilang amin? Amin. Kalau toh sekarang dia kaya, dia lahir juga tak bawa apa-apa. Kalau toh dia sekarang punya banyak titel, dia lahir juga tidak gondol titel. Betul atau tidak? Betul. Sekarang kalau ada apa-apa pada Bapak Ibu Saudara dan saya, itu semata-mata oleh karena anugerah Tuhan saja. Amin. Jadi jangan jadikan itu patokan untuk kita tidak mau rendahkan hati kepada orang-orang yang sama rata dengan kita, saudara. Mari kita harus memandang semua adalah ciptaan Allah. Dan kita harus tidak cari pujian yang sia-sia. Tetapi kita harus menganggap orang lain lebih utama dari dalam kehidupan kita sendiri. Amin. Amin. Dia mau kaya, dia mau miskin, dia mau cantik, dia mau tidak cantik, dia mau tampan, dia mau tidak tampan. Dia termasyur atau dia biasa saja. Kita harus beranggapan bahwa semua adalah ciptaan Tuhan. Di mana kita harus menganggap mereka lebih utama dari diri kita sendiri. Bilang amin. Amin. Satu hari ada seorang wanita kulit putih berjalan. Kemudian dia jumpa dengan seorang pria kulit hitam. Taruhlah negro. Lalu perempuan ini membutuhkan potongan-potongan kayu untuk perapiannya yang di rumah. Lalu dia bilang kepada tuan hitam ini, Pak, saya minta Bapak bekerja pada saya jadi tukang potong kayu. Maukah? Lalu si bapak ini berpikir sejenak, dia bilang oke. Lalu dia pergi jadi tukang potong kayu. Lalu dipikulnya kayu itu pergi ke rumah wanita kulit putih ini. Taruh kayu di samping perapian. Nah ketika dia melakukan itu, ada seorang gadis yang mengetahui apa yang dilakukan oleh pria negro ini. Dan dia kenal betul bahwa pria negro ini adalah seorang rektor dari sebuah institut atau sebuah universitas. Lalu dia kasih tahu wanita kulit putih ini, Bu, kenapa kau suruh orang itu potong kayu dan bawa ke rumahmu? Dia loh seorang rektor. Ibu kulit putih itu bilang, ku tak tahu. Kupikir dia orang rakyat biasa, orang kulit hitam. Kan pada waktu itu memang orang kulit hitam dianggap lebih kurang martabat daripada orang kulit putih, bukan? Nah ketika dia tahu begitu, dia menyesal sekali. Keesokan paginya dia pergi ke kantor daripada rektor itu dan dia minta maaf. Dia sudah salah untuk menyuruh rektor itu kerja tebang kayu. Si rektor bilang, gak apa-apa, aku pikir aku bisa lakukan itu untuk ibu. Ya saya lakukan saja. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kira-kira beberapa hari kemudian si wanita kulit putih ini adalah orang kaya, saudara. Lalu dia datang dengan sekian ribu dolar untuk disumbangkan kepada institut tersebut. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mau beritahu kepada saudara lewat kisah ini bahwa setiap kali kita melakukan sebuah tindakan kerendahan hati, setiap kali ada upah yang Tuhan berikan kepada kita sekalian. Amin. Beri kemuliaan yang meriah bagi Tuhan. Ayat-ayat terakhir saya baca untuk saudara di dalam Mazmur 75 ayat 7 sampai ayat 8. Tetapi Allah adalah hakim. Direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Ayat 8. Sepertinya salah ini ya. Bukan, ini yang kumaksud. Terima kasih ya. Sebab bukan dari timur atau dari barat, bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Lanjut. Tetapi Allah adalah hakim. Direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Saudara, bukan dari timur, bukan dari barat. Datang peninggian dari Tuhan. Dia tahu merendahkan seorang. Siapa yang direndahkan? Yang sombong. Siapa yang direndahkan? Yang congkak. Siapa yang direndahkan? Yang tinggi hati. Yang berbusung dada. Aku. Direndahkan. Siapa yang ditinggikan Tuhan? Orang yang berkata, ya Tuhan ampuni aku orang berdosa. Justru dia pulang dibenarkan oleh Allah. Saudara hari ini ambil keputusan. Jangan sombong. Apa yang kau mau sombongkan?
datang lo telanjang, pulang juga telanjang, tak bawa apa-apa. Betul atau tidak saudara? Betul. Tidak ada yang patut kita sombongkan dari hidup ini. Kita hidup hanya karena anugerah. Kita hidup hanya karena kasih karunia Tuhan. Kita hidup hanya karena kemurahan Tuhan saja. Rendahkan hatimu di bawah, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Dia meninggikan kita pada waktunya. Sebuah ayat lagi di dalam Amsal pasal yang ke-22 pada ayat yang keempat. Amsal 22 ayat 4. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Amin. Amin. Ini masa-masa sulit secara ekonomi. Saya kesana kemari dan semua orang ngomong omset merosot dan sebagainya. Saya mau katakan saudara, rendahkan hatimu. Kerja keras, kerja jujur, libatkan Tuhan. Ganjaran kerendahan hati adalah kekayaan. Sebab itu saudara, terus cari Tuhan. Alkitab mencatat bahwa dalam masa paceklik paling panjang sekalipun, bahwa kita akan dipelihara oleh Tuhan, makan gandum yang terbaik. Orang yang mencari Tuhan tidak pernah kekurangan sesuatu pun yang baik. Orang yang mencari Tuhan pasti akan dipelihara oleh Tuhan. Singa muda boleh merana kelaparan, orang cari Tuhan tetap dipelihara oleh Tuhan. Saudara, rendahkan hatimu. Nah, yang paling akhir, rendah hati itu bukan bicara bisa atau tak bisa. Bukan bicara mampu atau tak mampu. Bukan bicara sanggup atau tak sanggup. Tapi kerendahan hati itu bicara mau atau tak mau. Giliran kita bilang yes aku mau. Giliran kita bilang ya aku mau. Roh Kudus ada di dalam saudara dan saya. Yang setuju bilang amin. Amin. Roh yang lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Ketika kita bilang ya aku mau. Roh Kudus membuahkan itu. Untuk orang-orang di sekitar kita bisa melihat itu. Bahwa orang ini adalah orang pilihannya Allah yang sudah dikuduskan dan yang dikasihinya. Karena mengenakan kerendahan hati. Dan ini harus merupakan keputusan kita sendiri. Jangan dipengaruhi oleh apapun dan siapapun yang ada di dunia ini. Karena ini harus menjadi keputusan. Ya aku mau. Dan ini harus merupakan pelatihan setiap saat di dalam kehidupan kita. Tadi saya sudah katakan hari ini rendah hati, besok bisa sombong. Hari ini kita ambil keputusan. Aku mau hidup dalam kerendahan hati. Besok kita ambil lagi keputusan. Hari ini aku hidup dalam kerendahan hati. Engkau akan mengalami satu ketika engkau dipromosikan oleh Tuhan. Engkau diangkat lebih tinggi dari satu tingkat kemuliaan kepada tingkat kemuliaan yang lebih besar. Amin. Mari kita menghampiri Tuhan.